Yesus maringan dia Sonang awan tunda merohati Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Sonang doa Dung Yesus Allah Dung Yesus maringan dia Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini saya membawakan dalam tema ikat janji. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kapan kita mengingat terakhir janji kita kepada seseorang Bapak Ibu? Entah itu janji akan bertemu, entah itu janji akan membelikan sesuatu, entah itu janji untuk sehidup semati, atau entah itu janji supaya kita tetap setia. Atau bahkan kita sedang berjanji kepada seseorang untuk menjumpai dia, atau bahkan melunasi pemberian dia atau hutang kita kepada dia. Ingatlah janjimu supaya kita tetap mengingat janji. Lalu ketika Tuhan berkata kepada kita bahwasanya dia mengikat janji dengan kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Allah mengikatkan dirinya kepada manusia? Itu membuktikan Allah lah yang memiliki manusia. Ketika Allah mau mengikatkan dirinya, dia mau datang kepada manusia, berarti Allah sangat mengasihi umat manusia. Setiap orang yang benar-benar mengetahui bahwasanya Allah itu datang kepada dunia ini, bahwasanya Wahyu juga mengatakan, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Allah yang menurut kita tempatnya adalah jauh, sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saat ini juga Bapak Ibu, dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak jauh. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika kita mengetahui Allah berdiam bersama-sama dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita tidak gentar. Harusnya kita tidak takut menghadapi kesusahan hidup kita. Harusnya kita tidak bimbang menghadapi banyaknya cobaan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dia diam bersama-sama dengan kita saat ini. Hanya saja kita harus lebih yakin dan percaya bahwasanya dia akan terus menolong dan menopang kehidupan kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita dan dia tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Di sana dikatakan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ada ikatan di sana. Kita menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah kita dan ia akan menjadi Allah kita dan Allah kita menjadi Tuhan kita, Tuhan kita menjadi Allah kita Bapak Ibu. Berarti kita mengetahui saat ini yang memiliki kehidupan kita, yang memiliki diri kita adalah bukan siapa-siapa, bukan diri kita, tetapi dia yang memiliki kita. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika kita mengetahui kita menjadi umat Allah dan Allah menjadi Tuhan kita, maka ia akan hidup bersama-sama dengan kita. Dan harus kita ketahui hubungan ini, ikat janji ini adalah hubungan yang dibangun atas prakarsa Allah. Jikalau kita mengetahui hubungan kita dibangun oleh karena prakarsa Allah, inisiatif Allah, maka dia menjaminkan kehidupan ini. Maka saat ini ingatlah, jikalau kita membina hubungan di dunia ini, hubungan yang paling nyata itu adalah hubungan suami dan istri.
Manusia itu laki-laki dan perempuan, merekalah yang membina hubungan itu. Merekalah yang memulai hubungan itu. Dan anak sebagai anak dan orang tua, Allah yang menganugerahkan hubungan itu. Laki-laki dan perempuan, mereka berinisiatif dan meminta berkat kepada Allah. Maka saat ini, hai suami, ingatlah apa janjimu ketika kamu berjanji kepada Allah untuk menjaga istrimu. Benarkah sudah kamu lakukan janjimu? Hai istri, ketika kamu mengatakan kamu akan mengasihi suamimu, kamu akan setia kepada dia, apakah kita sudah benar-benar melakukannya? Maka apa yang kita bina, kita ikat janji di dunia ini, itu pembuktian bagi kita bagaimana kita menghargai ikat janji kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau hubungan di dunia ini kita tidak dapat menghargainya, bagaimana kita menghargai hubungan yang telah diprakarsai oleh Allah? Maka saat ini jikalau Tuhan memberikan kepadamu suatu hubungan, yaitu hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua dengan saudara-saudaranya, dengan juga tetangganya, hubungan persaudaraan, tetangga, satu gereja yang dibangun dalam komunitas manusia, hargailah setiap hubungan itu. Jangan ada pengkhianatan di dalamnya, jangan pernah ada yang mendua di dalamnya. Jujurlah, ikhlaslah, lakukan kebaikan kepada sesamamu di dalam hubungan yang baik itu. Demikian kita menghargai setiap prakarsa hubungan yang kita bangun di hadapan Allah. Demikian juga halnya Allah juga menginginkan kita menjaga hubungan yang baik dan indah itu di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, poinnya adalah mari kita mengingat hanya kasih Allah lah yang dapat mempersatukan kita dengan Allah. Hanya keberkenanan Allah lah yang dapat melayakkan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ingatlah, kamu bukan milik dirimu sendiri, tetapi milik Allah yang telah berprakarsa atas dirimu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau telah mengatakan kami adalah umat-Mu. Itu merupakan janji-Mu kepada kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Maka Engkaulah Allah kami dalam segala situasi kehidupan kami. Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah Allah kami yang terus kami kasihi. Biarlah kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Kau kiranya memberkati setiap rumah tangga Kristen, setiap rumah tangga jemaat-Mu. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.